Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Widianti, nomor induk mahasiswa 19104170113, kelas E3 konversi, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Bakti Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sebuah soal cerita di mana menjadi tugas untuk memenuhi nilai mata kuliah analisis lingkungan bisnis bersama dosen pengampu Adi Musalin SMM, CPHCM, CHRMP. Kita mulai ya. Saya akan bacakan soalnya. Sabtu, 13 Oktober 2012, jam 8.42, Start Berita, Medan. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara Abu Bakar Siddiq meminta Dinas Kesehatan Medan dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di kota itu mengawasi jajanan yang dijual di sekolah. Laporan yang diperoleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumut menyebutkan bahwa jajanan di sekolah itu diduga lebih kurang 23% mengandung zat adiktif. Karena makanan dijual itu diduga banyak yang mengandung zat pewarna atau bercampur dengan boraks dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, katanya. Oleh karena itu, kata dia, Dinas Kesehatan Medan dan Dinas Pendidikan harus turun ke lapangan dan sekolah-sekolah untuk memantau dan menyelidiki makanan yang dijual. Kita tidak ingin adanya pelajar yang mengalami sakit akibat mengkonsumsi makanan yang tidak jelas kesehatannya. Ini harus segera dicegah Dinas Kesehatan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan untuk menyelamatkan para pelajar dari makanan yang tidak higienis itu. Dinas Kesehatan perlu menguji jajanan yang dijual pada pelajar tersebut ke laboratorium makanan. Selain itu, lanjut dia, Dinas Kesehatan juga perlu bekerja sama dengan guru untuk mendata penjual jajanan yang ada di sekolah dan juga diberikan tanda pengenal. Dengan demikian, nantinya ada siswa yang mengalami sakit atau keracunan makanan, dan kesehatan dapat mudah mengetahui pedagang jajanan mana yang bermasalah, katanya. Pengawasan ekstra ketat terhadap jajanan di sekolah itu perlu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan zat pewarna pada minuman dan makanan, ujarnya. Abu Bakar mengatakan bahwa banyaknya penjual makanan minuman menggunakan pemanis buatan tersebut karena harga gula juga mahal dan mereka terpaksa menempuh cara-cara yang lebih mudah seperti itu dan tidak menghargai biaya yang cukup besar. Namun, kata dia, yang penting bagi mereka penjual bagaimana agar dagangan minuman dan makanan itu laku dan habis terjual dan tidak lagi mementingkan kesehatan konsumen atau masyarakat yang membeli makanan dan minuman tersebut. Padahal dengan seringnya menggunakan pemanis buatan itu juga bisa mengakibatkan terkena berbagai penyakit, misalnya ginjal maupun kanker, kata Abu Bakar. Dia menjelaskan bahwa pemanis buatan yang sering digunakan itu adalah berupa sari manis atau induk-gula yang harganya relatif lebih murah dari gula yang biasa dijual di pasaran. Minuman dan makanan yang telah dicampur dengan pemanis buatan itu dijual para pedagang di sekolah dasar di kota Medan dan tanpa adanya pengawasan langsung oleh petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BP POM Medan, kata Abu Bakar. Kita akan jawab pertanyaannya dari soal cerita tadi. 1. Apa yang menjadi isu dari berita di atas? Yaitu adalah jajanan sekolah yang mengandung zat pewarna dan pemanis buatan. 2. Siapakah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isu tersebut? 1. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara. 2. Pihak sekolah. Dan 3. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Dan apa kepentingan terhadap isu ini? Kepentingan mereka untuk dapat bekerjasama mengawasi jajanan yang dijual di sekolah yang diduga lebih kurang 23% mengandung zat adiktif karena makanan yang dijual itu diduga banyak yang mengandung zat pewarna atau bercampur dengan boraks dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, khususnya jajanan yang dijual untuk pelajar. Ketiga, bisnis apa saja yang terkena dampak adanya isu tersebut? Yaitu bisnis penjualan makanan dan minuman. Bagaimana isu ini berpengaruh terhadap bisnis mereka tersebut? Karena mereka akan dipantau oleh pihak sekolah dan BP POM sehingga tidak dapat lagi menggunakan pemanis buatan dalam makanan dan minumannya, di mana mereka akan mengalami keuntungan yang sedikit karena harus memakai gula sebagai pemanis alami yang lebih mahal harganya dan memakai borak sebagai pengawet makanan. 4. Apa yang saudara akan lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai A. pengusaha yang menjual makanan, B. pemerintah, C. konsumen, D. DPR, E. manajer perusahaan, dan F. BP POM, G. kepolisian, H. pengadilan. Apa yang saudara lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai pengusaha yang menjual makanan? 1. Lebih selektif lagi dalam mengambil bahan makanan olahan dari pabrik, contoh sosis dan minuman saset.
bahwa makanan yang dijajakan tersebut tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka panjang. 2. Meminta kepada pihak sekolah untuk memfasilitasi tempat berupa etalase makanan untuk menyimpan makanan dalam wadah yang bersih dan tertutup agar jajanan tersebut tidak terkontaminasi debu dan bakteri. B. Apa yang saudara lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai pemerintah? 1. Saya akan mendirikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Pengawasan terhadap Makanan dan Minuman yang berfungsi memberikan pengawasan yang menyeluruh terhadap pembuatan dan peredaran pangan yang dikonsumsi konsumen dan mengkaji berbagai kebijakan perlindungan konsumen, menyusun dan memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintah, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berpihakan kepada konsumen serta menerima pengaduan dari masyarakat terhadap makanan dan minuman yang berbahaya. Yang kedua, jika saya sebagai pemerintah adalah melalui badan pengawasan yang kami dirikan dapat melakukan pengawasan secara preventif dan pengawasan represif. Maksudnya adalah semua bentuk kegiatan sosialisasi dilakukan bertujuan untuk membangun pengetahuan, pemahaman sikap, dan kesadaran hukum masyarakat dengan perlindungan konsumen dan menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. Yang ketiga, masih sebagai pemerintah, yaitu menyiapkan biaya dan analisis untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus penyimpangan mutu dan keamanan pangan dan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku usaha yang menyimpang. C. Apa yang saudara akan lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai konsumen? Yang pertama adalah saya sebagai orang tua harus menyempatkan diri untuk selalu membawakan bekal, minuman, dan makanan sehat dari rumah agar anak-anak tidak terbiasa untuk melakukan jajan di sembarangan tempat yang mana hal tersebut dapat membahayakan kesehatan mereka. Kedua, lebih berhati-hati memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, jangan mudah tertarik dengan harga murah apalagi dengan adanya diskon. Yang D, apa yang saudara lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai DPR? Saya lakukan jika saya menjadi posisi sebagai DPR adalah melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran maupun di toko ataupun swalayan dengan melakukan inspeksi mendadak serta menarik dan memusnahkan semua produk makanan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi dan memberikan kriteria makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya kepada masyarakat. Masih sebagai DPR, yang kedua adalah meminta kepada para pelaku usaha produk pangan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala produk-produk makanan dan minuman yang dijual guna menyortir produk yang sudah tidak layak konsumsi serta agar menyertakan komposisi pada setiap produk makanan dan minuman yang dijual sebagai upaya menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Ketiga, masih sebagai DPR menghimbau kepada masyarakat untuk teliti dan cermat dalam membeli makanan berkemasan dengan memperhatikan kondisi makanan, tanggal kadaluarsa dan izin peredaran makanan tersebut, serta melaporkan kepada BP POM jika mendapati bahan pangan berbahaya beredar di pasaran. Yang E, apa yang saudara lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai manajer perusahaan? 1. Kami sebagai manajer perusahaan atau saya sebagai manajer perusahaan berharap bantuan pemerintah itu diperlukan agar mutu produk makanan dan minuman dapat terbina dengan tertib, karena jika terjadi penyimpangan mutu itu akan kembali lagi ke masyarakat yang akan dirugikan. Campur tangan pemerintah itu dapat berwujud kebijaksanaan atau peraturan-peraturan terciptanya sistem standarisasi nasional, dilaksanakannya pengawasan mutu makanan dan minuman secara nasional dan dilakukan tindakan hukum. Yang kedua, masih sebagai manajer perusahaan, kami akan melakukan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, pengawasan mutu dan keamanan produk, penerapan teknologi yang tepat, aman, ramah lingkungan, pengembangan SDM berupa manajer, supervisor, pekerja, dan pengolah pangan. F. Apa yang saudara lakukan jika saudara menjadi posisi sebagai BP POM? Sebagai BP POM nih, saya akan memberikan informasi dan edukasi kepada komunitas sekolah secara langsung mengenai zat berbahaya makanan dan minuman. Kedua, membuat website khusus di situs anak-anak ataupun ibu bisa membuka dan mencari tahu tentang hal-hal yang membahayakan bagi tumbuh kembang anaknya. Jadi sekarang kan zaman teknologi nih, kita gunakan nih teknologi untuk membuat website khusus ya untuk makanan yang baik dan tidak baik.
Jadi sarana berbagi informasi juga dan ide tentang isu-isu makanan, baik tentang gizi, mutu, pencemaran, makanan aman dan tidak aman, pengawet, perwarna, dan jajanan pinggiran jalan. Berharap ini dapat memberikan edukasi yang terbaik bagi keluarga. Masih dalam posisi sebagai BP POM yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan inspeksi berupa pemeriksaan sampel dan terhadap makanan minuman yang diperjualbelikan di kantin sekolah maupun di sekitar gedung sekolah. Yang keempat, masih sebagai BP POM memberikan alat tes kadar zat di dalam makanan minuman untuk sekolah-sekolah di Indonesia, ya kan. Diberikan semacam alat tes kadar. Ini gunanya untuk mengecek makanan minuman yang dijajankan di lingkungan sekitar sekolah. Jadi mereka bisa melakukan pengecekan mandiri terhadap jajanan yang diperjualbelikan tersebut di area sekolah. Yang G, apa yang saudara akan lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai kepolisian? Yang pertama, saya sebagai pihak kepolisian adalah melakukan razia-razia di pasar-pasar tradisional untuk mencari dan menyita penjual bahan-bahan makanan dan minuman yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Kedua, bersama BP POM melakukan pembinaan terhadap para penjual jajanan tersebut mengenai kenapa mereka harus menjual jajanan yang aman bagi kesehatan dan badan. Masih yang H, apa yang saudara lakukan akan saudara lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai pengadilan? Menindaklanjuti para pelaku usaha makanan minuman yang menjual makanan minuman tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, yang akan kami pidanakan maksimal 5 tahun penjara dan denda sebanyak 2 miliar. Demikian jawaban dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalam.